Masih sorotan soal korupsi, saudara, kini kita ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Penyidik KPK mengungkap dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Ada 3 orang yang setelah diperiksa langsung ditahan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah seringkali lekat dengan berbagai peluang korupsi. Namun, apa itu pengadaan barang dan jasa? Apakah tujuannya? Lalu, adakah landasan hukum yang mengatur? Yuk, kita simak lebih lanjut di video ini. Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, dan institusi lainnya, yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, tujuan dari pengadaan barang dan jasa ialah menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan operasi, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang atau jasa hasil penelitian, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi dan memberikan perluasan kesempatan berusaha, dan mendorong pengadaan berkelanjutan. Dalam penyelenggaraannya, pengadaan barang dan jasa diatur dalam peraturan berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, di mana perubahan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Yang kedua, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Kepres Nomor 18 Tahun 2000, Kepres Nomor 80 Tahun 2003, Permendagri 27 Tahun 2021, Permenkes Nomor 462 Tahun 2010, dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019. Dengan 6 prinsip pengadaan barang dan jasa, diantaranya adalah efisien, efektif, transparan, terbuka dan bersaing, adil atau tidak diskriminatif, dan akuntabel. Berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP tahun 2021, proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia dilakukan secara elektronik atau yang biasa disebut dengan e-procurement. E-procurement memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Kelebihan dari e-procurement antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, persetujuan transaksi real time, daerah cakupan pemberitahuan sangat luas, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran. E-procurement memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa secara konvensional. Kelebihan dari e-procurement antara lain adalah menghemat waktu dan biaya, persetujuan transaksi real time, daerah cakupan pemberitahuan sangat luas, dan meminimalkan penyalahgunaan anggaran. Pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan melalui 6 cara, yakni tender, seleksi, tender atau seleksi internasional, penunjukan langsung, pengadaan langsung barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, dan pengadaan langsung jasa konsultasi. Pengadaan barang dan jasa merupakan tugas pokok pemerintah yang bertujuan bukan sebagai profit oriented, melainkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang berkualitas, yang dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Fokus pengadaan barang dan jasa atau PBJ dilakukan untuk mendorong visi dan misi RPJMN tahun 2020 sampai 2024, di mana tujuan utama dari pengadaan barang dan jasa adalah mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, meningkatkan pelaku usaha nasional, dan meningkatkan keikutsertaan industri kreatif serta mendorong pengadaan berkelanjutan. Tahapan barang dan jasa terdiri dari proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Tahap perencanaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara pengadaan, alokasi waktu pengadaan barang atau jasa, dan anggaran yang ditetapkan untuk pengadaan barang atau jasa. Sedangkan tahapan persiapan meliputi menentukan HPS, menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spesifikasi teknik atau KAK, menetapkan uang muka dan jaminan pelaksanaan dan garansi, serta persiapan pemilihan. Lalu, tahap pelaksanaan meliputi pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan kontak, dan serah terima hasil sesuai dengan KAK. Monitoring dan evaluasi atau di Indonesia dikenal dengan MONEV digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya. Tujuan dari pelaksanaan MONEV adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi organisasi, proyek, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Berikut aktor-aktor pengadaan barang dan jasa dalam pembangunan menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang pertama, pengguna anggaran atau PA, kuasa pengguna anggaran atau KPA, pejabat pembuat komitmen atau PPK, pejabat pengadaan, dan unit kerja pengadaan barang jasa atau UKBPB. Selanjutnya, kelompok kerja pemilihan atau Pokja pemilihan, pejabat pemeriksa hasil pekerjaan atau PJPHP, penyelenggara swakeloka, dan yang terakhir penyedia barang dan jasa. Nah, sekarang kita sudah memahami dasar pengadaan barang atau jasa pembangunan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.